Halo, selamat malam. Kembali bertemu dengan saya, Hendy Wijaya. Kali ini saya akan melanjutkan pengajaran tentang seri Alkitab atau pengajaran 4 level Alkitab yang beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar dari beberapa contoh ya. Dan kali ini kita akan belajar dari contoh Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39, bagaimana kita bisa melihat cerita Injil ini atau narasi di dalam Injil Lukas ini yang merupakan pembacaan uh, Injil hari ini ya, khusus untuk hari Minggu tanggal 15 November ini. Kita akan lihat bagaimana 4 level scripture atau Alkitab ini bisa memberikan kita satu pengajaran yang mendalam sehingga kita tidak hanya mengenal ceritanya seperti apa yang Lukas ceritakan, peristiwa tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ini, tapi juga kita bisa melihat apa spiritual meaning-nya. Kita masuk ke level yang kedua buat kita, karena sekali lagi teks kitab suci itu ditulis bukan hanya untuk mencatat peristiwa tentang Yesus, tetapi apa yang dicatat ini adalah untuk keselamatan kita, yaitu bagaimana kita membaca teks ini dan kita bisa mengalami seperti kita masuk ke dalam satu dimensi spiritual yang baru. Itulah kitab suci yang diberikan oleh gereja kepada kita, sehingga bukan hanya sebagai sumber atau bacaan kita mengenal Tuhan, belajar teologi dari Alkitab, atau sumber otoritatif yang dipakai oleh gereja untuk mempelajari tentang Allah, atau yang kita sebut sebagai studi teologi, dalam hal ini misalnya teologi biblika. Tapi lebih daripada itu adalah bahwa teologi atau studi seperti ini adalah untuk menuntun kita kepada satu kesempurnaan atau kekudusan, sehingga kita nggak hanya mengenal apa namanya the meaning of the text saja, tetapi juga the meaning of the spirituality ya dari teks tersebut, sehingga kita akan lihat masuk kepada level yang ketiga, yaitu ini akan semakin menguduskan hidup kita dalam wujud satu perbuatan-perbuatan yang kita dapatkan. Jadi level 1 itu adalah teksnya, level 2 itu adalah iman kita yang menuntun kita kepada Kristus, pada keselamatan. Lalu pada yang ketiga itu akhirnya itu menunjukkan satu perbuatan-perbuatan yang menyerupai Kristus. Dan pada akhirnya level yang keempat, kita akan menjadi sempurna atau kita akan menjadi orang-orang yang dikuduskan dan mencapai serupa dengan Kristus. Nah, itulah tujuan bahwa studi teologi atau studi biblika seperti ini diberikan kepada kita, sehingga membawa kita masuk kepada satu dimensi spiritual yang baru, yang artinya iman kita kepada pembacaan ini menuntun kita pada satu kehidupan spiritual yang benar-benar bisa menguduskan kita, yang akhirnya membawa kita semakin tinggi, semakin menyerupai Kristus dalam satu wujud iman dan perbuatan yang pada akhirnya menyempurnakan keselamatan atau kekudusan kita. Nah, saudara, sebagai sampel, sebagai contoh hari ini, Lukas 8 ayat 26 sampai 39, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ini adalah pembacaan Injil pada hari ini. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Sesudah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika ia melihat Yesus yang berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia.
Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Lalu Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ayat yang ke-32. Banyak sekali babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenalkan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Ayat 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan, maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, saudara-saudara, kita lihat Injil hari ini ya berkenan dengan mengusir setan ya dari dua orang. Kalau dalam versi Matius ya, Matius 8 ayat 28 sampai 34, di situ dikatakan dua orang yang dirasuki. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka masuk ke dalam kawanan babi, lalu bunuh diri dari babi-babi itu. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Injil hari ini ya. Kita juga bisa baca dalam versi Markus 5 ayat 1 sampai 20. Nah, saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh gereja atau Bapak gereja ya, terutama Injil hari ini jelas bahwa Injil hadir dalam satu konteks satu peperangan dengan para setan atau legion di sini. Ya, nah kita tahu Injil itu memasuki tubuh manusia, ya, lalu diusir oleh Kristus masuk ke dalam kawanan babi, lalu kawanan babi itu akhirnya mengalami bunuh diri. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat ya secara garis besar cerita tersebut, ya. Lalu dari cerita ini atau narasi ini, Injil yang hadir di tanah orang Gerasa atau Gadara ya dalam Matius, apa yang kita bisa lihat dari spiritual meaning ya atau semantik konten dari teks tersebut atau dari cerita tersebut. Nah, pertama kita harus perhatikan bahwa orang Gerasa yang memiliki babi tidak menaati hukum Taurat. Ya, kenapa? Karena orang Yahudi jelas tidak akan dan tidak diperbolehkan makan daging babi. Orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah ini tidak menaati hukum mereka sendiri. Itulah sebabnya mengapa penggembala babi meminta Kristus untuk meninggalkan daerah mereka. Mereka mengusir anak Allah
Kalau kita baca di dalam apa namanya di Lukas 37, nah, ini menjelaskan mengapa dari mereka akhirnya terjadi satu kerasukan oleh setan. Nah, di sini kita belajar bahwa ketidaktaatan pada hukum Allah atau pada Allah ini pada akhirnya mengarah pada kemalangan, di mana bukan hanya dua saja yang dikuasai oleh atau iblis, tetapi juga tubuh, ya, sehingga setan menguasai baik jiwa tapi oleh banyak roh-roh jahat atau setan-setan. Nah, ini jelas bahwa mereka tidak menaati atau tidak taat kepada Allah. Poin yang kedua, di sini kita lihat jelas bahwa dari Injil menjelaskan ada setan. Setan itu ada dan mereka menguasai manusia. Terlalu sering kita bertemu dengan orang-orang naif yang menyebut diri mereka orang Kristen, tapi sebetulnya mereka ditipu oleh iblis. Sehingga mereka berpendapat bahwa setan atau iblis itu tidak ada. Dan bahwa mereka pasti tidak dapat masuk atau merasuki tubuh manusia atau jiwa manusia. Nah, orang-orang seperti ini tidak jelas, orang-orang seperti ini jelas tidak membaca Injil dengan satu pengertian, ya, dan memiliki satu pengalaman hidup. Dalam konteks ini kita dapat bertanya pada diri kita sendiri tentang arti kerasukan. Ya, para bapak gereja yang kita peringati ya hari-hari ini, ya seperti Chrysostom kemarin, ya 2 hari yang lalu, kemudian kemarin ada Gregory Palamas, ada Rasul Filipus. Nah, ini jelas memberitahu kita bahwa kita tidak bisa saja begitu saja dirasuki oleh setan. Nah, saudara, kerasukan itu sebetulnya adalah tahap akhir dalam satu proses. Nah, tahap pertama yang diajarkan oleh para bapak gereja ini adalah proses itu adalah ketika kita mulai menyerahkan kehendak bebas kita dan kita mulai menghibur iblis dan pikiran iblis dengan kebiasaan. Ya, nah ini adalah proses pertama. Jadi kita mulai memilih untuk mengikuti iblis atau di sini menghibur dia dengan pikiran dan kebiasaan. Nah, ini kita mulai menyerahkan kemauan kita kepada atau kehendak bebas kita kepada dia. Sehingga tahap yang kedua adalah iblis datang dan terobsesi dengan kita. Dan kita hampir tidak bisa melawan pengaruh iblis atas kita. Sebab pikiran iblis mengintai kita dan akhirnya itu menjadi okupat atau menjadi sebuah obsesi. Nah, baru tahap yang ketiga adalah kerasukan. Ketika setan benar-benar datang untuk tinggal di dalam tubuh atau diri kita. Untuk menguasai, memiliki kita sebagai milik mereka. Karena memang itu tujuannya. Untuk menguasai pertama kehendak kita, jiwa kita, ya, nus kita, batin kita, hati kita, lama-lama dia akan membuat kita terobsesi utuhnya, yaitu tubuh kita. Inilah saatnya kita benar-benar menyerahkan kehendak bebas kita untuk menolaknya, kehendak bebas kita untuk menolak. Karena itu kita belajar hari ini ya bahwa iblis dan kerasukan setan adalah satu kenyataan yang harus diwaspadai oleh orang percaya. Kemudian ini ada ikonnya seperti ini ya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa atau orang Gadara, di mana roh-roh jahat itu keluar dan masuk ke dalam babi-babi ini.
Kemudian poin yang ketiga, kita mau belajar ya dari spiritual meaning ya. Injil hari ini, Injil Lukas hari ini ada hal yang harus kita perhatikan ya. Di sini tentang 3 karakteristik setan. Yang pertama, para setan itu tinggal di makam, ya. Jadi maksudnya mereka hidup di kuburan karena memang setan ini sudah mati secara spiritual, secara rohani. Iblis kejam, asing dengan roh pendamaian. Sangat kejam, sehingga tidak ada orang yang melewati jalan itu. Akhirnya iblis juga memiliki iman, ya, tetapi ini tidak mengejutkan kita, ya. Iblis adalah tanpa tubuh, dia adalah makhluk spiritual, dia adalah malaikat yang jatuh. Di sini kita harus ingat bahwa ada banyak macam spiritualitas. Salah satunya adalah spiritualitas dari para iblis, setan. Memiliki iman, tetapi pada esensinya adalah mati. Sebab apa? Sebab dia tidak taat kepada Allah. Sebab iman, seperti kata Rasul Yakobus, tidak mendatangkan perbuatan. Dan itu adalah spiritualitas dari setan. Oleh sebab itu, ketika kita belajar seperti ini, kita mendengar khotbah, kita mencatat, kita memahaminya, itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Mengapa kita membaca kitab suci? Karena kita punya faith, kita punya iman, yang akhirnya menuntun kita kepada satu pengetahuan. Tetapi pengetahuan atau spiritual yang kita peroleh ya dari pembacaan Alkitab ini tidaklah menjadi satu spiritualitas seperti iblis ya yang pada esensinya adalah mati. Artinya tidak menghasilkan satu ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang kita harus waspadai. Seperti yang terjadi pada orang-orang Kirasa. Mereka sebetulnya memiliki iman kepada Allah, ya, terbukti mereka adalah memiliki hukum Taurat, tetapi mereka tidak pernah menaati hukum Taurat itu. Nah, akibatnya mereka dikuasai atau yang dibuat bodoh karena mereka dibohongi oleh tubuh. Hal-hal materi, ya, iblis melihat kenyataan sebagaimana adanya, mereka melihat dasar spiritual dari semua hal. Dengan demikian memang mereka mengakui Kristus sebagai anak Allah. Ya, nanti kalau tadi kita baca di dalam Injil Lukas atau dalam Matius ini, mereka tahu, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, di ayat yang ke-28. Aku kumohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Nah, ini adalah iman, tapi iman yang pada esensinya adalah kosong atau mati. Ya, mereka berteriak, mereka bisa bersuara keras, setannya, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ya, jadi mereka mengakui Kristus sebagai anak Allah. Ya, nah di sini kita lihat setan atau iblis mengakui Kristus sebagai anak Allah. Itu adalah wujud iman mereka. Tetapi mereka pada akhirnya tetaplah adalah roh atau roh jahat yang sudah tanpa kehidupan lagi. Ya, mereka tidak memiliki ilusi bahwa Kristus mungkin hanya seseorang. Meskipun seorang nabi atau manusia biasa dengan kecerdasan atau bakat yang luar biasa. Tidak. Kristus adalah anak Allah dan itu jelas bagi setan-setan itu. Jadi di sini setan tahu realitas rohani, dia punya iman, dia kenal siapa Yesus itu yang adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi setan itu mengenal Kristus itu bukan hanya seorang nabi biasa atau guru atau rabi orang Yahudi gitu. Tapi setan tahu realitas rohani ini. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tetapi mereka adalah makhluk spiritual yang sudah jatuh, yang pada dasarnya sudah mati. Nah, menurut Saint Simeon, sang teolog baru, ya, setan hanya kekurangan satu hal, yaitu kasih. Nah, memang menurutnya teologi tanpa cinta, tanpa kasih itu adalah teologi dari setan. Karena itu kita belajar bahwa cinta adalah jati diri Allah yang sejati.
ya, karena mereka punya teologi tapi tanpa Allah, tanpa cinta, tanpa kasih, tanpa ketaatan. Maka ini sama seperti Saint Simeon mengatakan, ini teologi tanpa kasih, itu adalah teologi dari setan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, penting kita pelajari dari iblis hari ini, ya. Mereka mau menguasai manusia, menjadikan manusia itu adalah pengikut atau binasa. Tetapi sisi lain, setan itu juga bukan orang yang tidak kenal Allah atau Kristus. Mereka adalah orang yang sangat kenal Allah. Tetapi mereka tidak memiliki kasih atau cinta itu sendiri. Nah, sehingga mereka akan mengalami kebinasaan. Terakhir kita melihat dari Injil hari ini bahwa binatang terkadang berperilaku lebih baik daripada manusia. Apa yang kedua orang rasukan ini kerjakan di sana? Mereka bertahan hidup di antara kuburan. Di sisi lain, masuknya setan ke dalam babi-babi sudah cukup untuk membuat mereka terbunuh. Ya, mereka tidak tahan dengan kehadiran kejahatan di dalam diri mereka. Namun, sangat sering kita mendengar bahwa beberapa orang telah berperilaku seperti binatang. Ini tidak benar. Binatang misalnya tidak membunuh spesiesnya sendiri. Binatang peka terhadap kehadiran kejahatan dan takut akan kehadiran setan yang supranatural yang melarikan diri dari mereka. Ya, ini karena hewan atau binatang tidak memiliki jiwa yang abadi, menjadi bagian dari dunia alami dan takut akan hal-hal gaib. Sementara manusia di lain pihak sebagian berasal dari dunia jasmani, tetapi juga dari dunia spiritual. Tubuh kita dari alam, dari tanah, tetapi roh kita berasal dari rohnya Allah. Karena itu mereka tunduk pada pengaruh roh. Ya, apakah roh Allah dari dunia malaikat atau roh-roh jahat dari setan. Karena itu kita belajar bahwa kita semua tunduk pada pengaruh spiritual. Misalnya pada roh jahat ataupun roh kebaikan. Jadi karena kita adalah juga bagian dari dunia spiritual, sehingga gampang sekali kita terpengaruh oleh roh-roh, oleh okultisme, oleh hal-hal yang gaib, ya, oleh hal-hal yang jahat yang berasal pengaruh dari roh jahat. Dan ada begitu banyak sekali cerita ataupun hal-hal yang memang pada akhirnya manusia itu jatuh kepada roh jahat. Ya, mereka mengorbankan jiwa mereka, tubuh mereka kepada roh-roh jahat itu. Tapi sesungguhnya manusia itu dipengaruhi atau ditipu oleh roh jahat tersebut, menipu dengan berbagai macam hal-hal yang diciptakan seperti kekayaan, ya, ketenaran dan sebagainya. Padahal yang harusnya manusia itu cari adalah penciptanya, yaitu Allah itu sendiri. Tetapi malah digoda atau ditipu oleh setan untuk memuja dan memuliakan hal-hal yang diciptakan. Sehingga bukan Allah sebagai pencipta yang diprioritaskan, tapi hal-hal yang diciptakan itu menggantikan pencipta itu sendiri. Jadi kita harus belajar di sini bahwa kita bisa tunduk kepada hal-hal atau roh-roh jahat, tetapi sisi lain kita juga bisa tunduk pada roh kebaikan atau roh kebenaran, ya, roh kudus itu sendiri. Nah, saudara-saudara, hati-hati, kita punya kecenderungan ke sana karena kita juga berasal dari kita punya bagian dari dunia spiritual ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu mari kita menjauh dari roh jahat. Kalau tidak, kita juga akan selesai dengan hidup di makam orang mati secara spiritual. Ya, kalau tidak, kita bisa seperti orang Gerasa ini yang kerasukan. Ya, pertama kita menyerahkan kehendak bebas kita, pengaruh roh jahat itu semakin kuat, sehingga kita makin terobsesi. Pertama, dia akan menggoda kita dengan kehendak bebas kita, dengan segala godaan itu, dan pada akhirnya kehendak bebas kita itu memilih godaan dari roh jahat. Baru level yang kedua kita akan terobsesi, dan yang ketiga kita bisa kerasukan dalam pengertian dia akan menguasai seluruh jiwa, roh dan tubuh kita. Ya, nah di sini jelas bahwa orang itu sudah dikuasai oleh
roh jahat tersebut. Nah, baik jiwa dan tubuhnya. Dan kita bisa mengalami hal seperti itu. Walaupun mungkin kita tidak kerasukan seperti orang yang Gerasa ini, tetapi pikiran kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita serahkan kepada pengaruh roh jahat ini. Oleh sebab itu, kita mesti menjauh dari roh jahat itu dengan cara kita mendekat kepada roh Allah, ya, melalui doa dan puasa dan juga ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, kalau tidak kita akan selesai dengan hidup ini di mana kita akan mati secara spiritual. Kalau tidak kita juga akan dimiliki oleh iblis dan tidak akan ada yang lolos. Kalau tidak kita juga akan berlari ya seperti babi-babi itu menurun tempat curam ke laut lalu akan mati binasa di perairan atau di danau. Nah, saudara-saudara, kita tidak boleh memberikan celah atau ruang bagi iblis dan godaannya, ya, untuk menguasai, memiliki, menjadikan hati kita terobsesi pada pengaruhnya, yaitu nafsu kedagingan. Senantiasa berjaga-jaga dalam doa dan pertobatan, serta meminta belas kasihan untuk memberikan kita anugerah atau energi ilahi untuk melakukan kebajikan-kebajikan, virtus, dan melawan segala pikiran jahat atau logismoi dan hawa nafsu yang berasal dari si jahat. Amin. Nah, saudara, kiranya tiga hal ini yang kita bisa pelajari ya dari Injil di Gerasa, bahwa Kristus sudah datang untuk mengalahkan kuasa si jahat, ya. Tetapi kenapa kok sampai sekarang dia masih bisa menguasai manusia, ya? Nah, pada akhirnya memang kuasanya sudah ditaklukkan. Ya, kita punya kuasa untuk menaklukkan itu, sebab kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, jadi Roh Kudus akan menguasai segala kehendak dan kemauan kita. Dan tapi bisa pengaruh dari roh jahat. Oleh sebab itu kita harus menjaga spiritualitas ini, artinya menjaga jiwa kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan yang paling penting adalah kemauan kita atau kehendak kita. Yang saya sebut tadi kehendak bebas. Dan biarlah tidak seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal yang ke 2 ayat yang ke-13, kita bersinergi dengan dia, ya, sebab kemauan kehendak bebas tadi itu juga adalah bagian dari jiwa kita yang harus dikontrol oleh Roh Kudus, sehingga roh atau jiwa yang merupakan tempat lahirnya pikiran, intelek, kehendak bebas, perasaan, biarlah itu benar-benar dikuasai oleh roh kebenaran tadi, roh kudus tadi, oleh Allah itu sendiri. Bagaimana caranya? Tentu kita harus senantiasa waspada, berjaga-jaga dalam doa dan membaca firman Tuhan seperti ini. Lalu adalah bagaimana kita juga terus ikut di dalam doa tanpa henti, ya, untuk menghalau segala godaan-godaan yang selalu datang menyerang tanpa henti. Jadi saudara-saudara, penting bagi kita untuk menjaga kehendak kita, emosi kita, pikiran kita supaya tidak dikontrol oleh iblis, oleh pengaruh iblis, ya. Sehingga dari situ kita bisa melahirkan yang namanya kehendak roh atau keinginan roh, dan keinginan roh yang dibuah ini akan menghasilkan satu buah roh. Nah, kita harus ingat bahwa Kristus sudah memberikan kuasa itu, sebab dia datang sebagai anak Allah yang maha tinggi, sudah mengalahkan kuasa si jahat, ya, dan kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk melawan pengaruh dari roh-roh jahat itu, seperti godaannya dan hawa nafsu yang ada di dalam, yang bisa timbul di dalam diri kita. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, semoga ini memberkati kita, ya. Injil hari ini, Injil yang sudah menang atas kuasa roh-roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis, dan kuasa itu diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Kristus sudah memenangkan pertempuran itu, dan dia sudah memberikan kita
senantiasa satu uh, anugerahnya, belas kasihannya, dan kita meresponi dengan satu pertobatan. Jadi ketika kita menerima kuasa dalam wujud anugerah belas kasihan Allah itu, kita menerima dalam satu kerendahan hati dan pertobatan yang terus-menerus, sehingga itu akan memberikan kita energi untuk melakukan kebajikan berasal dari anugerah tadi yang kita terima melalui iman tadi. Sehingga dengan iman tadi yang menyatu dengan energi atau anugerah tadi, itu menjadi satu powerful untuk melawan godaan jahat dan mendatangkan kebajikan-kebajikan atau perbuatan-perbuatan. Sehingga iman menghasilkan satu perbuatan-perbuatan. Bukan seperti imannya iblis yang hanya tahu bahwa Kristus anak Allah, tetapi tanpa ketaatan, tanpa perbuatan, tanpa kasih, sehingga itu mendatangkan kebinasaan. Tetapi iman yang mau kita berikan kepada Allah itu adalah iman yang memang sungguh-sungguh dilakukan di dalam satu uh, usaha kita, yaitu memperoleh anugerah atau energi ilahi. Jadi iman tanpa anugerah itu memang tidak akan menghasilkan apa-apa. Iman tapi yang dibungkus atau yang dierami ya oleh energi ilahi atau anugerah itu akan menjadi satu apa namanya, benih yang akan menghasilkan satu pohon kehidupan, buah roh ya, buah-buah yang menghasilkan banyak kebajikan. Dan proses iman bertemu dengan anugerah, lalu untuk mendatangkan kebajikan-kebajikan itu antara lain adalah kita diberi satu kemampuan self control, pengendalian diri untuk melawan segala pikiran jahat dan hawa nafsu yang berasal dari si iblis. Ya, sehingga iman dan anugerah yang menyatu akan menghasilkan dispassion untuk melawan godaan-godaan jahat dari si iblis, mengaruhi si jahat tadi, dan sekaligus mendatangkan kebajikan-kebajikan, yaitu kasih. Sehingga ada dua hal yang dihasilkan dari iman dan energi ilahi atau anugerah tadi. Ya, tentu iman yang menyatu dengan energi ilahi ini itu perlu usaha tadi, berjaga-jaga dalam doa, dalam pertobatan, yang meminta belas kasihan, sehingga iman itu menyatu dengan energi ilahi akan menghasilkan satu dispassion dan virtues, ya, mengalahkan kuasa si jahat, hawa nafsu, dan menghasilkan kebajikan-kebajikan yang pada akhirnya mendatangkan satu kekudusan hidup. Sehingga pada level yang keempat, level yang ketaatan yang kita bisa jalankan adalah, sekali lagi, Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita. Yang akan kita lakukan di level ketiga ini adalah berjaga-jaga dalam doa dan pertobatan, dan meminta belas kasihannya terus-menerus, sehingga kita bisa melakukan kebajikan dan melawan segala pikiran jahat atau hawa nafsu itu. Sehingga pada poin yang keempat atau level yang keempat ini, kita semakin menjadi serupa dengan Kristus atau semakin dikuduskan dan disempurnakan. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Semoga ini menolong kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Ingat bahwa Injil sudah menang atas kuasa iblis. Selamat malam, saudara-saudara semua. Tuhan berkati. Sampai jumpa.